warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan Islam, ya, kurikulum pendidikan Islam. Walaupun kemudian memang ini pun diadopsi oleh para pendidik di luar mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi sekalipun kurikulum yang disampaikan di sini adalah coraknya adalah corak Islam, tetapi bukan berarti hanya diterapkan di dalam pendidikan agama Islam, ya, atau PAI umpamanya untuk di pendidikan di bawah dinas pendidikan, atau seperti umpamanya Quran, hadis, fikih, ya, kemudian SKI atau sejarah di jenjang-jenjang pendidikan yang di bawah Kementerian Agama, begitu. Jadi ada kesamaan karena walau bagaimanapun kita kan manusia, ya, yang merupakan ciptaan dari suatu zat yang sama. Ini harus ada semacam kepentingan akan hal itu, karena ternyata kurikulum pendidikan Islam itu benar-benar ini sangat sesuai dengan nurani manusia, ya, dengan kepentingan manusia. Baik. Di sini kita mengetahui dari sisi pengertian dulu, ya. Dari pengertian kurikulum itu adalah merupakan sebuah kosakata daripada kurikulum, ya, telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dengan arti susunan rencana pengajaran, itu, ya, susunan rencana pengajaran itu biasanya seperti itu kurikulum diartikan. Nah, kosakata tersebut ini menurut sebagian ahli berasal dari bahasa Latin, ya, bahasa Latin yaitu curriculum, ya, curriculum, R-nya 2, yang berarti bahan pengajaran. Dan ada pula yang mengatakan katanya berasal dari bahasa Prancis, ya, yang ditulis dengan courrier yang berarti berlari. Dalam bahasa Arab sendiri yang kental dengan Islam begitu, ini menggunakan kosakata al-manhaj atau manhaj, itu biasanya jalan, kan, begitu. Tetapi untuk kurikulum itu biasa menggunakan kata al-manhaj, ya, al-manhaj, ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, selanjutnya kurikulum di bidang pendidikan dalam arti sempit, ya, ini dikemukakan oleh beberapa ahli, ya. Seperti yang disampaikan oleh Umar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani bahwa kurikulum itu adalah merupakan jalan terang yang dilalui oleh para pendidik, ya, atau guru, ya, atau pelatih dengan orang-orang yang dididik dan dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan kurikulum itu adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis, gitu, sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Ini menurut Crow and Crow, ya. Kemudian menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, ya, ini beliau juga mengomentari bahwa kurikulum itu adalah merupakan sejumlah mata pelajaran yang disiapkan berdasarkan rancangan yang sistematik dan koordinatif, ya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, ya. Kemudian ada juga ini Muhammad Ali Khalil, ya, menyampaikan pula bahwa kurikulum itu adalah merupakan seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar, ya, lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang
yang diinginkan, ya. Seperti itu adalah pengertian atau definisi kurikulum yang sudah semakin sempit, sudah semakin mengarah kepada pendidikan itu sendiri, begitu. Nah, sebetulnya di dalam ajaran agama Islam, ya, di awal-awal itu memang tidak ada yang secara tersurat begitu, ya. Kurikulum itu apa, pembelajaran itu harus ada kurikulumnya, kurikulum itu seperti apa, ya, bagaimana, enggak. Yang penting si anak itu atau si orang tersebut, ya, tadinya tidak iman menjadi iman, maka diajarkan tentang keimanan, tentang ilmu pengetahuan yang mendorong dia itu menjadi iman, menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari hasil keimanannya itu, seperti umpamanya akhlaknya menjadi baik, ya, menjadi bermanfaat bagi orang lain, sehingga menuntut dirinya mereka harus memiliki keterampilan seperti itu, harus bertanggung jawab. Itu hasil-hasil daripada sebuah keimanan, ya, yang pokok utamanya itu pembelajaran masa lalu di awal-awal Islam, ya, tentang keimanan, sehingga di dalam ayat itu banyak, ya ayyuhalladzina amanu, ya, yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi karena itulah tujuan daripada pendidikan saat itu. Tapi bukan berarti nanti di dalam agama Islam itu hanya tentang keimanan saja, ya. Seperti tadi sudah disebutkan, nanti ada manfaat-manfaat lain, baik secara ukhrawi atau bahkan secara duniawi, yang bisa dirasakan bukan hanya sekadar oleh orang yang beriman saja, ya, tapi orang yang tidak beriman pun akan merasakan manfaat daripada seseorang yang telah beriman atau daripada ajaran agama Islam itu sendiri, ya. Kalau tersurat, ya banyak, ya. Kalau tersirat, maaf, kalau tersurat nggak ada tadi, ya. Kalau tersirat, ya, seperti di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti itu kan ada. Kemudian surat Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma kullaha, itu Allah mengajarkan Nabi Adam itu semua nama seluruhnya, itu ada, ya. Jadi ada tujuan, ya, ada kemudian ada proses, ya, karena nanti itu ma'aradhum 'alal malaikah, seperti itu, ya. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 31 lah, ya, silahkan dicari, ya. Tadi surat Al-Alaq jelas, ya, itu ayat ke-5 atau 1-5 lah, gitu, ya. Kemudian di dalam surat Luqman juga ayat ayat 12, ya. Seperti di situ dijelaskan bahwa dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Nabi kepada Luqman, gitu, ya. Yaitu bersyukurlah, aniskurli, ya, bersyukurlah kepada Allah. Itu kan tujuan pendidikan itu adalah memperkuat keimanan, supaya orang itu bagaimana tahu akan adanya Allah, kemudian iman, atau kemudian bahkan semakin kokoh kuat imannya dan membawakan keselamatan atau bahkan kesejahteraan sekalipun di dunia, gitu, ya. Itu jadi ada, ya, yang secara tersirat, ya, di dalam ajaran agama seperti itu. Hanya kemudian karena agama Islam pun menerima perubahan-perubahan, ya, menerima perubahan-perubahan. Ada sebuah kaidah ulama, ya, yang mengatakan al-akhdu bil jadidil aslah, al-muhafadzatu bil qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi tetap memegang tradisi lama, tetapi mengambil tradisi atau kemajuan-kemajuan yang dianggap bermanfaat. Ya, seperti itu. Itu kaidah ulama yang luar biasa. Artinya ini dengan keulamaannya itu kan berarti tahu terhadap agama. Nah, dari pengetahuan terhadap agama itulah mereka menyampaikan bahwa ternyata agama Islam itu welcome atas segala perubahan. Yang penting la tufsidu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang penting pengetahuan itu jangan sampai kemudian dijadikan sebuah alat atau media untuk berbuat kerusakan. Hanya itu sebetulnya. Kalau perubahan-perubahan untuk perbaikan dalam agama Islam selalu menerima. Bahkan Rasul pun pernah menyampaikan alimu auladakum
li zamanihim, begitu ya. Jadi ajarkanlah ya anak-anak kalian sesuai dengan zamannya, begitu ya, sesuai dengan zamannya, tuntutan zamannya ya seperti apa. Jadi harus bisa beradaptasi, tetapi tentunya itu tadi tujuannya tetap bagaimana caranya supaya tetap mempertahankan keimanan, menyampaikan keimanan, memperkuat keimanan sehingga benar-benar selamat bukan hanya di dunia ya. Nah, adapun komponen-komponen daripada kurikulum itu sendiri ini tidak jauh daripada seperti yang disampaikan oleh Ahmad Tafsir ya, itu diantaranya adalah tujuan, ada tujuan, kemudian ada isi ya. Itu kan biasa ya, ada tujuan usus, tujuan urus seperti itu kan di kurikulum ya. Kemudian isi apa saja isinya, kemudian metode atau proses pembelajarannya ke seperti apa. Langkah-langkahnya termasuk nanti di ujungnya ada sebuah evaluasi ya, ada sebuah evaluasi. Nah, setiap komponen dalam kurikulum itu sebenarnya saling berkaitan, bahkan masing-masing merupakan bagian yang integral daripada kurikulum tersebut. Nggak bisa hanya ada isi saja gitu atau hanya ada tujuan saja ya, tapi semua itu komponen-komponen itu saling berkaitan ya. Di dalam Al-Quran, Sunnah ya, itu para ahli berpendapat ya bahwa Islam di masa klasik itu tidak dijumpai katanya ya secara eksplisit tentang uraian yang sistematik dan lengkap ya mengenai komponen ya, mengenai komponen-komponen tadi gitu. Tetapi ya itu tadi hanya tersirat ya, tersirat sih sudah ada ya. Tapi kalau tersurat, waduh ya, namanya juga kitab suci ya, masa harus setebal apa kalau dituangkan di dalam sebuah buku, masya Allah ya. Masya Allah ya, ini tidak akan bisa ditulis barangkali, tapi cukuplah ada Al-Quran yang jumlahnya berapa, 114 surat itu ya. Seperti itu bahkan menjadikan sebuah ujian sebetulnya bagi orang apakah mau beriman atau tidak, seperti itu. Dan itu pun adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, sehingga tidak ada yang mampu menandinginya. Tinggal kita bagaimana caranya untuk memahami Al-Quran itu ya. Maka banyak legalitas daripada Al-Quran, seperti pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, kan seperti itu. Maka orang yang lebih tahu inilah tentunya itu bisa menjelaskan isi-isi atau kandungan dalam sebuah ayat ya, sehingga dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi artinya justru ini terdapat berbagai macam hikmah ya, berbagai macam hikmah gitu bagi kehidupan manusia ya, bagi manusia itu sendiri ya, apakah beriman atau tidak. Kemudian juga salah satu hikmahnya ya, mungkin ini menjadikan sebuah kesempatan bagi manusia untuk mengoreksi, mencari, menjabarkan, menjelaskan, sampai kemudian ada yang hafal Al-Qur'annya, ada yang menulis Al-Qur'annya, ada yang menafsirkan Al-Qur'annya, ada yang bikin asbabun nuzul Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Mereka manusia bisa hidup karena punya pekerjaan di bidangnya, seperti itu hikmah-hikmah yang luar biasa ya, seperti itu. Jadi tersurat tidak, tetapi tersirat betul ya. Artinya tetap kurikulum di dalam ajaran agama Islam sebetulnya ada ya. Pada masa Nabi juga memang tidak disebutkan si anak itu harus bisa apa ya, kemudian cara belajar begini ya, pokoknya kayak di pesantren aja lah gitu. Kayak di pesantren itu kan nggak ada ya undang-undang gitu, belajaran seperti apa, metodenya bagaimana, enggak. Yang penting merasa enjoy, itu merasa sesuai, dan dilihat si anak atau si santri itu bisa gitu, ya sudah, itu kurikulum yang katakanlah
Itu namanya behind kurikulum. Jadi kurikulum yang tidak nampak gitu ya. Ada sebetulnya, hanya itu tidak tertulis secara sistematis saja. Tapi insya Allah dalam asas-asasnya itu selalu ada, walaupun tidak harus disebutkan, tapi kalau diperhatikan memang ada. Nah, tetapi bagi kita memang diusahakan harus benar-benar tahu dan memperhatikan daripada asas-asas tersebut. Di antara asas-asas kurikulum pendidikan Islam itu, menurut Nasution ini diantaranya adalah asas filosofis ya. Asas filosofis, kemudian sosiologis, asas organisatoris ya, psikologis ya gitu. Nah, asas-asas ini juga ini digunakan sebagai asas kurikulum pendidikan Islam katanya, walaupun memang itu diadopsi dari non-Islam, artinya dari pendidikan umum, maaf ya gitu. Tapi di sini dimasukkan juga untuk pendidikan Islam berasaskan seperti itu. Karena kurikulum pendidikan Islam itu tetap membutuhkan jasa filsafat, ya filsafat. Bahkan ulama-ulama terdahulu juga ya berfilsafat, ya walaupun kemudian filsafatnya ya filsafat yang Islami gitu, artinya yang terkontrol oleh wahyu seperti itu. Kayak Imam Al-Ghazali umpamanya, ya Imam Ghazali itu terkenal ya filsafat Islam. Kemudian Imam Al-Kindi, Imam Al-Farabi ya, walaupun di ahli lain ya. Kemudian ada Al-Khayyam, ahli kimia ya, itu tetap mereka itu berfilsafat sebetulnya. Bahkan para tafsir juga, para mufasir itu berfilsafat seperti itu. Sehingga di pesantren sekarang juga ada yang disebut dengan ilmu mantik ya, dari mulai kitabnya itu Sulamun Nayyiren ya, maaf kalau Sulamun Naurok ya, kalau Sulamun Nayyiren itu kitab falak ya, ada Sulamun Naurok ya, kemudian nanti kesananya ada Isagoji ya, kemudian ada juga yang paling tinggi itu kitab Samsiah. Nah, itu adalah teknik berpikir, dan itu adalah salah satu sifat orang berfilsafat seperti itu ya. Jadi sehingga kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang tidak mengetahui tentang ilmu mantik ya, maka jangan dipercaya katanya ilmunya, karena nanti ilmu mantik itu bagaimana cara berpikir yang baik, yang benar, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang baik juga, interpretasi yang baik juga begitu ya. Sulit rasanya untuk menafsirkan sebuah ayat kalau cara berpikirnya itu tidak dilatih ya, tidak menggunakan ilmu mantik begitu. Gitu ya. Jadi oleh karena itu maka di dalam ilmu pendidikan Islam pun tetap ada asas-asas kefilsafatan seperti tadi sosiologi ya, organisasi ya, psikologi dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, dan dengan berbagai disiplin ilmu tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam ya akan dapat dijabarkan secara lebih luas nantinya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, asas filosofis ya, asas filosofis itu berperan sebagai penentuan tujuan umum pendidikan. Ya, adapun asas sosiologis ini berperan ya, memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya itu. Kemudian asas organisatoris, ini berfungsi ya, memberikan dasar-dasar penyusunan mata pelajaran, penentuan luas dan sempitnya uraian ya, serta urutan dan susunan mata pelajaran tersebut begitu. Sedangkan asas psikologis ini berperan memberikan berbagai prinsip tentang perkembangan anak didik ya, dalam berbagai aspek ya, dalam berbagai aspeknya, serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, itu ya sesuai. Jadi secara psikologis, makanya
level SD gitu, sekolah dasar, SOTP dan selanjutnya kan beda-beda walaupun ada kesamaan ya. Ada kesamaan seperti itu. Nah, ulama mengarang sebuah kitab juga seperti kitab fikih umpamanya. Itu kitab fikih itu tidak terlepas daripada toharoh ya, kemudian ibadah, kemudian munakahah dan jinayat. Nah, seperti itu. Nah, dari mulai kitab yang tipis umpamanya seperti kitab Sapinah ya, gitu. Kemudian tambah lagi umpamanya ke kitab I'anah, yaitu yang paling besar. Atau kitab Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in juga ada yang menafsirkan lagi menjadi Tarsyihul Mustafidin ya, yang lebih yang sedikit agak tebal, tapi ada yang lebih tebal lagi ya, Anatut Thalibin sampai 4 jilid umpamanya. Nah, sebelum itu nanti ada kitab kitab takrib ya, kitab kitab takrib ya. Nah, Fathul Qorib ya, itu namanya kitab Fathul Qorib. Nah, itu sudah mencerminkan sebuah itu sebetulnya ya, sebuah kurikulum, asas kurikulum gitu. Sapinah itu kan rendah ya, tipis gitu. Artinya kira-kira sesuai dengan anak yang baru mulai ngaji seperti itulah ya. Nah, kemudian sudah agak bisa maka naik ke Fathul Qorib ya, mulai agak lengkap ya. Kemudian ada tafsirnya juga. Kemudian naik lagi ke Fathul Mu'in. Ada juga tafsirnya atau artinya tarsihnya gitu ya. Penjelasan yang lebih lebarnya terus sampai benar-benar mengetahui sampai detail seperti itu. Itu juga salah satu contoh bahwa di dalam ajaran agama Islam masa lalu pun sudah mencerminkan adanya sebuah kurikulum, hanya tidak disebutkan ya, tidak ada disiplin ilmu khusus yang membahas tentang kurikulum begitu. Tetapi manfaatnya sudah luar biasa begitu ya. Yang penting pembelajaran itu bagaimana caranya supaya mudah dicerna ya, mudah dipahami, tentunya disesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya seperti itu. Nah, khusus di dalam isi kurikulum ini terdapat persyaratan yang harus diperhatikan ya. Di antaranya adalah ini tidak menyalahi fitrah manusia. Kedua, harus sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu sebagai upaya mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. Ya, ini diisi ya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik ya. Kemudian yang keempat, memberikan pengalaman empiris praktik ya, langsung bagi peserta didik, serta memiliki fungsi pragmatis sehingga mereka mempunyai keterampilan yang real seperti itu. Kemudian yang kelima, ini tadi kita sebutkan ciri khusus dalam isi kurikulum ya. Ini harus bersifat integral ya, atau terorganisasi serta tidak saling bertentangan antara materi yang satu dan materi yang lainnya. Kemudian keenam, memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang mutaakhir tadi ya, yang sedang terjadi dan tujuan negara setempat, yaitu beradaptasi sekali ya. Seperti tadi ada kaidahnya ya, al-muhafadzatu bil qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah ya. Kemudian ketujuh, metode yang digunakan mampu mengantarkan pada tercapainya materi pelajaran dengan memperhatikan perbedaan yang terdapat pada setiap individu anak didik ya. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, memiliki relevansi dengan tingkat perkembangan peserta didik ya. Kesembilan, memperhatikan aspek-aspek sosial seperti dakwah Islam ya. Aspek sosial ya. Kemudian ke-10, memiliki pengaruh yang positif ya terhadap jiwa peserta didik ya, namanya juga mendidik ya. Jadi jangan hanya sekadar melatih itu, tapi mendidik bagaimana si anak itu memiliki kebiasaan yang baik ya, akhlak mahmudah gitu, sehingga menjadi sempurna si jiwanya itu ya.
Kemudian ke-11, sesuai dengan pembawaan dan fitrah manusia, seperti memberikan umpamanya waktu istirahat, ya, ada refreshing untuk menikmati kesenian, boleh, tapi kesenian yang Islami yang tidak menimbulkan sebuah fitnah. Beberapa hari yang lalu saya mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim, jadi di situ ada istilahnya harus rileks dalam mengajar itu, ya. Jadi jangan memporsir diri sendiri, ya. Dalam pembelajaran harus tetap ada istirahatnya. Maka di setiap pesantren, ya, yang sudah jelas itu tentang pendidikan Islamnya, maka selalu ada hari di mana tidak ada, ya, pembelajaran saat itu. Jadi istirahat semua. Nah, itu jadi itu ternyata ada di aturan, ya, di aturan pembelajaran dalam agama Islam, seperti yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dan ini sangat populer sekali, ya. Sangat populer sekali begitu. Kemudian yang ke-12 ini harus memuat ilmu-ilmu alat untuk mempelajari ilmu lain, ya, begitu, ya. Mau tidak mau, ya, harus ada semacam alat pendukung, dan itu pun harus dipelajari. Jadi tetap ada nilai-nilai umum, ada pendidikan umum yang dianggap ini pengaruh atau mendukung kepada pendidikan agama Islam tersebut, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.